Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman. Ini kami membuat video tentang uji dan tikes atau uji dan pemeriksaan kesehatan ya bagi calon personel dan personil TNI, karena memang ada banyak, ya kalau bilang banyak sekali ya tidak ya teman-teman, tapi cukup banyak pertanyaan yang masuk ke email kami karena setelah kami membuat postingan tentang pendaftaran PAPK TNI tahun 2024 itu ada beberapa pertanyaan yang masuk ke email kami yang menanyakan, Bang atau Dokter, mohon izin, ini gimana caranya kami untuk lolos, agar mudah lolos dalam uji atau pemeriksaan kesehatan nanti pada saat kami mendaftar PAPK TNI ataupun mendaftar. Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau kita mendaftar Bintara atau Tamtama TNI itu, apakah pemeriksaan kesehatannya sama dengan kalau kita mendaftar Perwira atau seperti begitulah kurang lebih ya teman-teman. Dan ini kami membuat postingan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lah ya untuk teman-teman atau untuk saudara-saudaranya atau mungkin anak-anaknya atau mungkin teman-teman sendiri yang ingin ikut seleksi penerimaan menjadi anggota TNI, baik itu TNI Angkatan Darat, Matra Darat ya, Matra Laut maupun Matra Udara, jalur Tamtama atau Bintara maupun jalur Perwira sekalipun. Perwira itu yang seperti sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya ini ya teman-teman, bahwa ada seleksi perwira dari perwira karir, baik itu dari sarjana gitu ya teman-teman, ataupun yang dari mahasiswa beasiswa itu juga ada teman-teman, atau juga dari akademi itu yang di Akmil Magelang atau di AAU di Yogyakarta maupun AAL di Surabaya. Itu teman-teman, ini kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai bagaimana cara agar bisa lolos uji atau pemeriksaan kesehatan bagi calon personil ataupun personil sekalipun yang sudah personil aktif ya, atau untuk calon personil itu maksudnya yang bukan ikut seleksi menjadi personil TNI dalam hal ini untuk jadi calon siswa ya terutama itu. Nah itu nanti bisa untuk melihat video ini atau menonton video ini ya, agar bisa memberikan wacana atau wawasan bagaimana agar bisa lolos dalam uji atau pemeriksaan kesehatan. Jadi oke teman-teman, kita lihat bersama-sama dan usahakan nonton video ini sampai tuntas biar betul-betul bermanfaat. Dan kalau memang sudah merasakan manfaatnya, silakan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain juga agar bisa mengetahui bagaimana cara agar lolos dalam uji dan pemeriksaan kesehatan. Ayo teman-teman, kita nonton yang selanjutnya. Jadi begini ya teman-teman, pada dasarnya untuk pemeriksaan kesehatan ini atau uji kesehatan ini, baik untuk calon personil ataupun personil aktif, itu pada dasarnya prinsipnya sama saja. Mungkin yang membuat perbedaan di sini adalah kalau untuk calon personil itu adalah untuk mengikuti pendidikan gitu ya. Tapi kalau untuk personil yang aktif itu adalah untuk kesiapan mereka, persiapan personil, persiapan anggota untuk siap ditugaskan dalam kemiliteran gitu ya. Jadi uji kesehatan dan pemeriksaan kesehatan ini memang dilakukan untuk prinsipnya adalah untuk kesiapan anggota, kesiapan personil untuk menjalankan tugas-tugas kemiliteran.
Jadi prinsipnya seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya adalah sama saja, sebenarnya sama saja, alurnya sama saja, ketentuannya sama saja. Dari juknis kita, dari petunjuk teknis itu dan juklaknya, petunjuk pelaksanaannya itu prinsipnya itu semua sama saja. Dan di sini yang memang harus kita perhatikan ya teman-teman. Dalam hal ini maksudnya teman-teman harus memperhatikan ya, dari pemeriksaan kita itu, pemeriksaan kesehatan itu adalah nanti mulai dari pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus sampai ke pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, mental, semuanya itu diperiksa nanti teman-teman. Psikisnya juga diperiksa. Jadi kalau mau diurut-urutin itu adalah diurutkan ya, misalnya kita mau mengurutkan itu teman-teman. Di sini mulai dari pemeriksaan fisik umum. Jadi tes kesehatan umum meliputi pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, pemeriksaan fisik secara menyeluruh ya, mulai dari istilahnya dari ujung rambut sampai ujung rambut itu sampai ke ujung kaki. Terus mulai dari pemeriksaan berat dan tinggi badan untuk evaluasi dari indeks massa tubuh, terus pemeriksaan kesehatan yang dengan standar yang memang sudah ditetapkan. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan yang standar yang sudah ditetapkan ini nanti akan kita tunjukkan lagi ya, kita akan tunjukkan lagi dalam ini, langsung akan kami tunjukkan langsung juknisnya. Ini sebenarnya rahasia juknis ini, tapi akan kami berikan gambarannya saja ya. Nanti mungkin akan kami bacakan saja pesanannya seperti itu, tapi kita tidak akan menunjukkan langsung videonya itu, tapi akan kami sampaikan gambarannya biar teman-teman bisa lebih paham dan lebih bisa memahami persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh nanti itu tadi. Terus ada juga nanti pemeriksaan laboratorium ya, mulai dari tes darah, tes urin. Terus mulai dari pemeriksaan khusus itu misalnya untuk pemeriksaan matanya, telinga, hidung gitu ya, pemeriksaan gigi itu. Terus pemeriksaan kesehatan fisik itu mulai dari tes kebugaran ya teman-teman. Terus meliputi kalau tes kebugaran itu mulai dari kesehatan kebugaran fisik gitu ya, kalau orang bilang tuh, kalau kita biasanya jaskes itu ya, jasmani itu kesamaptaan itu mulai dari lari, push up, sit up itu kan ya. Terus pemeriksaan fisik khusus mulai dari pemeriksaan fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru itu kan. Terus mulai selanjutnya ada juga pemeriksaan psikologis nanti teman-teman. Pemeriksaan tes psikologis ini meliputi kita untuk menilai kesehatan mental, stabilitas emosionalnya, terus habis itu kesiapan menghadapi stres ya. Terus kemungkinan yang timbul dalam tugas-tugas kemiliteran ya jelas ya. Kalau kita nggak usah ngomong tugas militer lah, dalam keseharian kita aja mungkin kita bisa menghadapi stres atau menghadapi tantangan, itu pasti ada teman-teman. Jadi kita tidak usah ngomong tugas kemiliteran, dalam keseharian saja pasti ada. Dan apalagi kalau untuk tugas kemiliteran, tugas-tugas khusus misalnya gitu, untuk dikirim sebagai anggota keamanan PBB atau di daerah-daerah konflik, itu jelas tingkat stresnya itu tinggi. Jadi itu harus kita siapkan dari awal itu teman-teman. Mulai dari pemeriksaan awal sampai misalnya dari mulai mau masuk sampai nanti sudah masuk itu sendiri. Itu memang harus disiapkan untuk tes psikotesnya ini. Apalagi untuk kesehatannya itu memang utama teman-teman. Terus habis itu kita lihat riwayat kesehatannya, terus habis itu kemungkinan dari riwayat kesehatan yang berhubungan dengan keturunan ataupun bawaan ataupun kelainan-kelainan bawaan atau apa itu nanti kita cek semua sebenarnya biasanya gitu, agar memang betul-betul bisa menghasilkan nanti khusus untuk calon personil itu bisa menghasilkan personil yang memang siap dan tangguh untuk menjalankan tugas-tugas kemiliteran. Kalau sudah personil aktif itu kita siapkan untuk memang istilahnya disiapkan memang untuk selalu siap dan siaga dalam menjalankan tugas-tugas kemiliterannya itu di unitnya masing-masing, memang sudah akan disiapkan untuk itu. Jadi itu ya teman-teman, ini gambaran umumnya. Nanti untuk gambaran khususnya akan kami sampaikan. Yang penting teman-teman sudah siap untuk menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa sekali lagi kami ingatkan untuk like,
share, subscribe agar lebih bermanfaat video-video dari kami untuk semua teman-teman yang sekiranya memang membutuhkan informasi-informasi, khususnya informasi untuk agar bisa lolos dalam uji dan pemeriksaan kesehatan calon personil maupun personil TNI. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke juknisnya ya, petunjuk teknisnya untuk pemeriksaan kesehatan itu, mungkin di sini yang perlu kami ingatkan kepada teman-teman ataupun kepada siapapun yang akan ingin ikut seleksi menjadi personil ataupun personil aktif dari TNI ya. Setiap kali akan melakukan pemeriksaan kesehatan itu agar bisa lolos gitu ya, itu betul-betul harus memperhatikan paling tidak 1 minggu, paling lebih baik lagi kalau 1 bulan. 1 bulan sebelum pemeriksaan kesehatan itu sudah melakukan persiapan-persiapan. Apalagi kalau untuk yang mau menjadi personil ya, dalam hal ini untuk seleksi itu ya, baik seleksi untuk Tamtama, Bintara maupun Perwira, itu harus diingat adalah jangan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan, mulai dari misalnya ya banyak keluyuran malam, atau maaf mungkin minum alkohol, jangan banyak merokok, terus habis itu juga jangan istilahnya kalau orang bilang mager gitu ya, cuman mager itu maksudnya gimana ya, kayak misalnya teman-teman hanya ya malas-malasan aja lah, santai gitu, jangan gitu ya teman-teman. Memang harus persiapan di sini itu, mulai dari menjaga makan, minum, aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari di sini termasuk olahraga itu ya teman-teman. Teman-teman harus mulai rutin olahraganya. Terus habis itu juga harus mengatur pola makannya itu. Terus jaga kesehatan betul itu, jangan sampai ketularan sakit lah kasarnya gitu, sakit flu atau batuk pilek itu janganlah gitu ya. Harus dijaga betul itu kesehatan sebelum paling itu 1 minggu, paling baik lagi 1 bulan sebelum pemeriksaan rikes itu, uji rikes itu nanti kok usahakan betul-betul jaga kesehatan teman-teman. Jadi jangan sampai terkena penyakit yang kalau orang bilang ya tidak bermutu lah penyakitnya, itu mungkin ya cuma batuk pilek itu aja lah. Dan yang sering saya ingatkan kepada teman-teman yang mungkin mau ya ikut untuk seleksi masuk ya, ini seleksi masuk, kita ngomong seleksi masuk untuk menjadi casis, calon siswa, itu jangan sampai banyak nongkrong dengan teman-temannya yang tidak ikut seleksi gitu ya. Betul-betul jaga suasana hati, jaga suasana pergaulan, jaga makan minum, jaga pola hidup, itu penting banget teman-teman. Harus rajin bangun pagi, tidur nggak boleh terlalu larut malam. Kasarannya kalau kita tuh setelah isya atau mungkin sekitar maksimal jam 9 malam itulah udah tidur aja. Bangun pagi subuh atau jam 4 itu sudah bangun, udah persiapan, prepare. Ya kalau yang muslim ya salat subuh, kalau mungkin yang setelah salat subuh itu terus langsung olahraga, entah itu lari atau push up, sit up, itu mulai latih itu agar bisa menjaga kondisi tubuh dalam keadaan prima. Itu ya teman-teman, ini yang harus diperhatikan dulu sebelum melakukan uji atau pemeriksaan kesehatan. Ini penting sebenarnya ini, tapi kadang-kadang kita atau mungkin teman-teman yang akan mengikuti seleksi atau uji rikes ini kadang-kadang mengabaikan ini gitu. Rasa nanti aja lah, gampang lah, saya sehat, saya begini, saya begitu. Itu jangan ya teman-teman, ini harus prepare betul. Kalau misalnya teman-teman ingin siap untuk mengikuti uji dan pemeriksaan kesehatan, ini yang calon personil yang mau akan ikut seleksi untuk jadi anggota TNI. Begitu pula yang TNI aktif, misalnya personil aktif, anggota yang aktif sekalipun, entah itu apapun pangkatnya, selalu kami ingatkan demikian. Pak jangan gini Pak jangan begitu Pak, Mas jangan begini Mas, jangan begitu Mas, itu. Karena untuk persiapannya itu kita kadang-kadang butuh waktu yang lama untuk prepare itu. Kalau misalnya cuma jarak pendek, misalnya hari ini Minggu gitu ya, mau tes hari Rabu gitu,
ini udah gak enak badan nih, masuk angin lah, atau apalah, atau itulah, atau beginilah, hari Minggu, Senin lah, itu akan mempengaruhi tes pada saat hari Kamis atau hari Rabu. Itu pasti berpengaruh gitu teman-teman. Makanya itu yang harus teman-teman perhatikan agar jangan sampai jatuh sakit, jangan sampai makan gak bener, minum gak bener, merokok yang banyak, dan apalagi sampai minum alkohol. Itu sangat berbahaya untuk pelaksanaan uji rikes. Mungkin jaminlah, mungkin sekitar 90% nggak bakal lolos tuh untuk uji rikesnya itu. Tapi di sini kami tidak menganjurkan juga nanti teman-teman setelah rikes langsung merokok lagi, minum alkohol lagi. Kalau bisa jangan, itu tetap dihindari saja untuk selamanya, tetap dihindari untuk selamanya. Usahakan demikian, gitu ya. Karena itu akan bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita sebagai anggota militer itu. Teman-teman sebagai anggota militer itu nanti akan berpengaruh. Rokok yang banyak, apalagi minum alkohol lah, itu udah berbahaya banget gitu. Ya teman-teman, mungkin itu ya. Dan sekarang kita lanjut kepada juknisnya. Nah ini perhatikan sekali nanti juknisnya teman-teman. Nanti akan kami sampaikan secara rinci, mulai dari pemeriksaan A sampai Z untuk juknis calon personil maupun personil aktif untuk juknis uji rikes. Oke ya teman-teman, kita saksikan ya. Oke teman-teman, ini yang seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa akan kami bacakan saja ya teman-teman. Kami tidak akan menunjukkan tangkapan layarnya ataupun kami tidak akan shoot buku listnya, buku petunjuk teknisnya, karena ini sebenarnya adalah rahasia. Tapi akan tetap kami sampaikan di sini untuk teman-teman agar teman-teman tahu betul hal-hal apa saja yang harus disiapkan dalam uji dan pemeriksaan kesehatan. Jadi ini biar teman-teman tahu bahwa harus menyiapkan apa saja. Kami tidak akan menjelaskan ini secara detail banget, tapi kami akan memberikan garis besarnya kepada teman-teman bahwa teman-teman harus betul-betul mempersiapkan diri untuk uji rikes ini. Karena ini penting teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang mau mengikuti seleksi ya, seleksi untuk menjadi anggota TNI. Karena yang namanya uji dan rikes ini, uji pemeriksaan kesehatan ini, kasarannya begini ya teman-teman. Teman-teman bayar berapapun atau teman-teman itu punya dekengan siapapun, kalau tidak lulus ini, tidak lolos ini, gak akan bisa melolos. Itu kami berani jamin teman-teman. Gak akan misalnya jenderal sekalipun yang dekengannya, misalnya kalau orang bilang dekengan pusat lah kasarannya gitu ya, nggak akan bisa lolos menjadi anggota TNI selama tidak lolos seleksi kesehatan, seleksi psikologis, itu nggak bisa lolos teman-teman. Itu kami berani jamin itu. Dalam pantuhir ini lewat nggak akan lolos. Itu jadi ini yang harus betul-betul teman-teman perhatikan agar bisa nanti lolos dalam seleksi menjadi anggota TNI. Ini yang calon personil ya. Kalau untuk yang personil aktif, anggota aktif, itu harus memperhatikan ini juga untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan karir sebagai anggota TNI. Memang suka atau tidak suka, setiap kenaikan pangkat, setiap kenaikan jabatan itu pasti akan mengikuti tes kesehatan. Tes kesehatan ini kalau tidak lolos ya sama aja, tidak jadi naik pangkat, tidak kenaikan pangkat ditunda lah, ya kan, kenaikan jabatan tidak jadilah atau apa. Jadi yang namanya uji rikes ini sangat penting teman-teman, dan makanya kami menyampaikan ini agar kita betul-betul bisa siap dalam kedinasan, siap dalam tugas sebagai anggota militer. Jadi ini perhatikan ya teman-teman, terutama sekali lagi khusus untuk yang mau menjadi calon siswa juga tidak mengabaikan yang sudah menjadi anggota aktif. Ini juga tetap harus diperhatikan. Tapi di sini khusus untuk yang mau mengikuti seleksi harus perhatikan ini ya. Oke. Ini kami mohon maaf sekali lagi, kami bacakan saja gambaran garis besarnya, hal-hal apa saja nanti akan dicek pada saat uji rikes ya teman-teman. Ini juknis memang juknis yang
terakhir dipakai ya adalah juknis yang tahun 2020. Setelah tahun 2020 ini juga memang ada rancangan tapi belum ditetapkan sebagai juknis yang baku dalam hal ini ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung ke halaman untuk pemeriksaan kesehatannya ya teman-teman. Oke, ini pelaporannya. Ini langsung ke poin-poinnya ya teman-teman. Jadi nanti untuk tahapan-tahapannya itu mulai dari tahapan perencanaannya gitu ya teman-teman, tahapan pelaksanaannya sampai ke tahapan pelaporannya. Jadi mulai dari yang tingkat paling bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi di Mabes, dalam hal ini di Dinas Kesehatan masing-masing matra ya. Baik itu Dinas Kesehatan Matra Udara maupun Dinas Kesehatan istilahnya itu Matra Laut dan Matra Udara. Itu nanti pelaporannya sampai ke sana. Oke, ini daftar pengertiannya. Terus habis itu ini kami akan sampaikan ke yang pemeriksaan umum ya. Untuk pemeriksaan umum di sini harus diperhatikan ya ini. Penilaian hasil dan uji pemeriksaan kesehatan itu akan ada dalam beberapa aspek ya, dari aspek pemeriksaan umum sampai ke pemeriksaan khusus. Untuknya aspek pemeriksaan umum ini mulai dari ya biasa ya, umumnya kita dalam bidang kesehatan kedokteran itu kita akan menyampaikan anamnesis lah. Anamnesis itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terus habis itu juga nanti ada untuk pemeriksaan anamnesis yang secara langsung itu mulai dari penyakit-penyakit yang umum sekiranya tampilan umumnya personil atau calon personil ya. Terus kita cek untuk penyakit neurologinya. Penyakit neurologi ini adalah penyakit saraf ya, penyakit yang berhubungan dengan saraf. Misalnya pernah sakit kepala atau tidak ya kan. Terus habis itu pernah pingsan, ayan atau epilepsi ya. Terus sengatan matahari yang terus berulang-ulang itu gimana, gangguan bicara ada atau tidak, sering nyeri pinggang atau tidak, gejala rematik ya toh, ya semacam-macam lah gitu. Terus habis itu untuk penyakit psikiatrinya, penyakit psikiatri itu nanti riwayat penyakit psikosisnya, insomnia, susah tidur itu ya, sering mimpi buruk, ngompol dan lain-lainnya. Terus habis itu lagi penyakit kardiovaskulernya. Karena kardiovaskuler di sini nanti yang berhubungan dengan tekanan darah, jantungnya, pembuluh darahnya, ya kan? Terus habis itu lagi nanti penyakit parunya. Paru ini yang berhubungan dengan mungkin asma lah, atau pernah TBC lah, atau bronkitis lah, pneumonia lah dan lain-lainnya. Terus penyakit dalamnya, penyakit dalam di sini yang berhubungan dengan lambung atau pernah khususnya diare atau gimana ya kan, pernah sakit daerah sini ya, hati atau tidak, itu bisa kita cek. Kencing manisnya, diabetesnya itu dicek. Terus penyakit yang sistem urogenital. Nah, yang urogenital ini dengan berhubungan dengan ginjal, ya kan? Yang kalau untuk wanita itu ada datang bulannya itu nanti gimana, ya kan? Terus habis itu alat kontrasepsi bagi yang sudah anggota aktif ya, yang wanita yang anggota aktif alat kontrasepsinya gimana. Terus habis itu penyakit-penyakit tropis karena atau pernah malaria atau ambusiasis itu kan ya, nanti macam-macam gitu teman-teman. Terus lagi yang selanjutnya untuk penyakit matanya gimana, buta warna atau tidak, buta senja atau tidak ya toh, konjungtivitisnya gimana, elefaritisnya gimana. Jadi itu kami dicek semua teman-teman. Perhatikan ya, mulai dari penyakit yang tampak, yang tadi yang tidak tampak dulu itu pertama neurologi itu. Kalau mata itu kan belum mulai tampak kan. Terus habis itu THT, telinga, hidung dan tenggorokannya.
itu dicek tuh suara serak atau hilang, ya kan, mabuknya darat, laut, udara itu kita cek, gangguan pendengarannya gimana, telinga berdenging atau tidak, reaksi riwayat pilek atau riwayat alergi hidung itu kita dicek semua. Terus habis itu riwayat operasi atau cedera itu dicek juga, mulai dari tulangnya sampai kulitnya, posisi tulangnya, tulang belakangnya, tulang kakinya, tangannya, terusnya tangan gimana, terus kakinya gimana gitu. Itu akan dicek semuanya. Traumanya gimana. Terus habis itu bekas luka ada atau tidak, wasir ambeien-nya itu ya, ambeien dicek, luksasi sendi dicek, gerak sendi itu dicek gitu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi itu yang harus diperhatikan. Terus habis itu juga nanti istilahnya untuk penyakit kulit kelaminnya juga dicek teman-teman. Kulitnya gimana, alergi kulitnya gimana, penyakit menular seksualnya itu gimana, pernah atau tidak, itu bisa dicek teman-teman. Jadi perhatikan itu ya. Terus yang selanjutnya adalah pengukuran. Nah ini yang berhubungan dengan pengukuran ini, yang pertama adalah antropometri. Antropometri itu mungkin untuk teman-teman ketahui secara umum, antropometri itu mulai dari tinggi badan, ya kan, berat badan, lingkar dada, ya kan, terus pengukuran tekanan darah tadi itu ya, mulai dari posisi duduk, memasang sabuk pengukur, terus semuanya itu kan nanti dicek. Kadang-kadang menentukan sistol, diastol dengan palpasi atau gimana, atau mungkin pakai alat. Kalau biasanya sekarang kita kalau ngecek tuh pakai itu aja lah, yang elektronik gitu ya, yang elektronik pakai baterai, itulah kasarannya gitu. Jadi biar cepat aja, apalagi kalau pemeriksaannya personilnya banyak atau calon personilnya banyak, kan kita ceknya biar cepat gitu aja, pasang, panjet, nyala, dan tiada hasilnya gitu kan. Terus habis itu tinggi antropometrinya, yang pengukuran lagi yang berhubungan dengan status kesehatan, aspek pemeriksaan umum ya, tinggi badan, berat badan, itu udah ada ketentuannya semua teman-teman. Nanti ada indeksnya semua. Bedanya laki-laki dengan perempuan, lingkar pinggangnya, lingkar dadanya, tekanan darahnya, itu semua ada pengukurannya dan semua ada indeksnya. Itu nanti yang menentukan nanti teman-teman masuk di kategori yang mana itu. Oke, gitu ya. Nanti untuk masalah kategori akan kami sampaikan lagi nanti, biar teman-teman nanti bisa melihat lagi. Ya, terus habis itu aspek pemeriksaan bedah. Itu untuk gambaran umum ya, pemeriksaan bedah saat seleksi itu baik untuk pendidikan maupun dinkes berkala itu dilaksanakan guna menentukan tingkat kesehatan, pencegahan penyakit yang lebih berat, serta melaksanakan rujukan dan mendapatkan hasil yang optimal. Nah ini untuk pemeriksaan ini mulai dari kepala, muka, dan leher ya. Pemeriksaan struma atau benjolan-benjolan itu nanti dicek itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan itu benjolan-benjolan atau itu dari muka, kepala, dan leher. Pemeriksaan tiroiditis. Nah ini itu tiroiditis adalah peradangan kelenjar gondok itu, tiroid ya. Nah itu juga harus diperhatikan ada atau tidak. Terus habis itu mulai dari abdomen itu pemeriksaan dada dulu biasanya, dada, terus habis itu abdomen, perut ya, dada dan perut. Terus habis itu pemeriksaan varises nih, varises juga dicek. Ini umum lah, pasti teman-teman pasti tahu. Pemeriksaan varises itu dicek. Terus pemeriksaan batu saluran kemih. Terus habis itu juga urogenital yang seperti tadi disampaikan itu ya, pemeriksaan urogenital. Untuk istilahnya tuh kita cek, anusnya tuh dicek. Terus habis itu kemaluannya juga dicek. Terus habis itu juga nanti daerah situ ya, daerah perut ke bawah itu ya dicek. Ya teman-teman, ini yang harus diperhatikan. Terus hemoroidnya dicek, ambeien atau istilah kerennya hemoroid itu ambeien lah gitu ya. Itu benjolan di anus itu dicek juga, itu harus diperhatikan juga ya teman-teman.
Terus fistula ani itu mempengaruhi outlet di sekitar anus dan inlet di atas anus dan saluran GIT di atasnya. Itu ya teman-teman ya, ini saya langsung bacakan saja, tapi teman-teman harus perhatikan itu. Terus pemeriksaan hidrosel testis. Nah ini testisnya tadi itu dicek ada varikokel atau tidak itu ya, itu dicek bagi kita. Terus kalau yang wanita itu dicek juga cairan vaginanya. Terus habis itu untuk sektor komponen gerak atas itu, berarti kan anggota gerak atas, gerak leher, gerak bahu gitu ya, tangannya. Itu nanti dicek semua teman-teman. Itu sepele tapi mungkin kadang-kadang saat pemeriksaan dokter atau perawat yang memeriksa itu tidak langsung mengatakan bahwa coba tangannya diangkat atau coba lehernya diginiin gitu. Enggak, mungkin tidak seperti itu. Tapi melihat aktivitas saat calon personil atau personil masuk ini saja kita sudah bisa menilai itu. Nanti sudah ada kolom-kolomnya untuk kita centang-centangin gitu ya. Ini baik atau tidak, baik atau tidak, nah itu sudah bisa dicek di situ. Jadi nanti teman-teman nanti bisa melihat itu, memperhatikan itu ya, sepele ya. Itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa harus memperhatikan kondisi seminggu atau 1 bulan sebelum uji nanti ke sini. Ya kasarannya gitu, kalau pernah ada yang tidurnya salah, kalau istilahnya salah bantal tidurnya gitu ya. Jadi waktu masuk mau tes itu coba digerakkan ke kiri, begitu gerakin ke kiri ini berat, begitu coba gerakin ke kanan, bisa enteng gitu. Nah kenapa kok nggak bisa gitu tuh? Habis jatuh apa gimana? Bukan dokter, siap izin, ini mungkin tidurnya salah bantal gitu. Nah ya itu juga ngaruh itu ternyata pada saat tes. Jadi sepele, tapi itu nanti mempengaruhi hasil dari uji Rikes tadi itu, gitu kan? Karena mobilitasnya jadi tidak bagus, mobilitas lehernya jadi tidak bagus, kanan nggak, kiri nggak lancar, begitu kanan begini. Padahal kan harusnya dua-duanya gini bisa enteng semua, gitu kan? Nah ini harus teman-teman perhatikan, sepele tapi bisa mempengaruhi hasil dari uji Rikes, itu ya teman-teman ya. Terus habis itu pemeriksaan gerakan tadi itu ya, status bedah sudah. Terus ini anusnya sudah ya, itu diperhatikan ya, ambient varices itu yang utama tuh itu, ambient varices untuk teman-teman mungkin yang masih usia muda yang untuk menjadi calon siswa atau calon personil tadi itu. Kalau udah anggota aktif tuh biasanya nanti meremennya banyak itu biasanya, apalagi yang sudah umur 50-an ke atas biasanya nanti ada penyakit-penyakit lain di ambiennya atau dulu nggak ada varises jadi punya varises lah, dulu nggak punya ambien jadi punya ambien lah, itu tuh biasa bagi kita dari di kesehatan itu sudah biasa seperti itu. Tapi ya seperti kami sampaikan tadi, itu bisa mempengaruhi dari kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan dari anggota personil yang aktif. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, kita istirahat sejenak dan kita akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman masih betah untuk menonton video ini ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kami teruskan untuk aspek pemeriksaan laboratorium ya teman-teman. Di sini jenis pemeriksaannya tuh umumnya itu adalah jenis pemeriksaan hematologi. Tuh, mulai dari hemoglobin, istilahnya pemeriksaan darah lengkap ya. Laju darah, trombositnya, leukositnya, terus habis itu juga nanti pemeriksaan urin ya teman-teman. Jadi pemeriksaan urin di sini itu nanti bisa dicek ini ya teman-teman, bisa dicek mulai dari protein urin itunya, protein di urin itu, terus reduksinya, bilirubinnya, sedimen-sedimennya yang ada, kandungan eritrosit, leukosit atau kristal di situ yang sifatnya patologis atau tidak. Terus juga pemeriksaan kimianya mulai dari glukosa, fungsi hati, SGOT, SGPT ya teman-teman, fungsi ginjal, profil lipidnya, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL itu diperiksa. Terus pemeriksaan imunoserologi
Nah ini yang berhubungan dengan hepatitis ya, hepatitis A, B, C, sifilis, malaria, ya kan, HIV, itu nanti bisa dicek juga. Terus tes kehamilan untuk anggota ya, wanita ya. Terus atau calon yang wanita itu juga ada tes kehamilannya juga. Terus tes pemeriksaan lain seperti tes narkoba ya teman-teman, dan ada penilaian dan penggolongan tingkat statusnya, status kesehatannya untuk urin itu nanti ada teman-teman, nilainya seberapa itu nanti ada. Yang negatif berapa, positif 1, positif 2 itu nanti ada derajatnya, nilainya itu berapa. Terus habis itu eritrositnya gimana, itu semuanya ada nanti untuk menentukan statusnya itu ini ada penilaian-penilaiannya di sini. Di juknis ini sudah sangat jelas teman-teman. Ini yang tidak bisa diutak-atik, tidak bisa kasarannya hasilnya, apalagi sekarang ini ya. Kalau dulu aja mungkin masih tulis tangan dulu itu, tapi kalau sekarang itu udah komputeran teman-teman. Jadi begitu masuk, saya keluarnya udah print outnya udah langsung tertulis di situ. Jadi nggak bisa lagi diutak-atik angkanya di situ, kami jamin tidak bisa teman-teman. Nah ini yang kami sebutkan tadi di awal bahwa siapapun Anda atau siapapun dekengannya Anda, berapapun duitnya yang bisa Anda bayar, tidak akan bisa lolos kalau selama uji rikes ini Anda tidak lolos. Itu aja prinsipnya. Dan ini harus diperhatikan betul oleh teman-teman. Jangan main-main untuk uji rikes ini. Harus persiapan betul ya. Terus selanjutnya juga bisa dilihat di sini ya teman-teman. Untuk aspek pemeriksaan radiologi, ronsen foto itu tadi ya, ronsen foto dada. Kadang-kadang memang kalau diperlukan itu USG sendiri itu kita lakukan kalau seandainya memang diperlukan, apalagi khusus untuk anggota aktif itu bisa kami lakukan USG. Tapi untuk yang calon siswa, untuk yang calon personil ini biasanya kita cukup melakukan ronsen foto toraks saja, atau ronsen foto yang sekiranya ada kecurigaan. Ronsen foto yang sekiranya ada kecurigaan itu adalah nomor 1, kalau seandainya posisi kakinya tidak lurus atau posisi tangannya atau apa, nah itu memang kan nanti ada status kesehatannya itu, di situ nanti bisa kita lihat itu memang memenuhi atau tidak syarat untuk lolos menjadi personil atau tidak gitu kan. Terus yang berikutnya lagi adalah ronsen foto gigi. Ronsen foto gigi kan kita perlukan kalau seandainya ada kecurigaan, misalnya gigi yang tampaknya baik-baik saja tapi ternyata itu berlubang, atau gigi paling belakang yang tumbuhnya miring, kalau istilahnya gigi impaksi itu ya teman-teman. Itu juga akan dicek kalau sekiranya diperlukan. Dan kalau seandainya itu memang ada gigi yang tumbuh miring atau ada gigi yang terpendam atau apa, itu memang harus dihilangkan, itu harus dicabut kasarannya gitu giginya itu ya. Ini juga hal yang harus diperhatikan, atau gigi yang sekiranya mungkin tidak rata atau apa, itu harus dirapikan, harus diratakan, apalagi khusus untuk rikes, uji rikes untuk yang perwira itu ya, itu memang butuh penilaian yang lebih, ada standar-standarnya. Kalau misalnya yang Tamtama Bintara mungkin statusnya berapa. Nah kalau untuk perwira itu memang statusnya terus terang aja, mohon maaf di sini kami sampaikan bahwa harus status 1 atau status 2. Status 3 pasti nggak lolos, gitu aja ya. Nanti ada ketentuannya, nanti akan kami bacakan ya teman-teman itu. Terus habis itu juga yang harus teman-teman perhatikan adalah sebentar, ini kita teruskan untuk riwayat. Nah ini aspek pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan. Oke ya teman-teman ya. Ini juga kadang-kadang memang harus diperhatikan betul masalah rinitisnya, alerginya itu. Terus habis itu masalah hidungnya, kesehatan hidung secara umum gitu ya teman-teman, ataupun secara khusus nanti kalau misalnya memang itu ada tampak kelainan. Terus tonsilnya gitu ya, amandel lah asalnya gitu. Amandelnya ada apa enggak nih? Faringitis apa enggak nih, peradangan atau tidak nih, peradangan karena apa nih, bakteri atau virus kan gitu ya. Terus ada gangguan pendengaran atau tidak gitu kan. Gangguan pendengarannya gimana nih, gangguan pendengaran konduktif atau gangguan pendengaran yang gimana kan gitu kan.
terus pemeriksaan telinganya, mulai dari daun telinganya, membrannya, meatusnya, jadi di lubang telinganya itu ya, bagian luar, bagian dalam, sistem keseimbangan dan koordinasi. Nah ini dari telinga juga teman-teman, itu nanti dicek calon atau anggota berdiri, ya kan. Ini saya kasih tahu ya. Perhatikan untuk sistem keseimbangan ini, sistem keseimbangan dan koordinasi ini sebenarnya bisa dilatih. Jadi teman-teman bisa melatih ini sebenarnya gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Pemeriksaan dilakukan dengan cara Romberg, ya. Jadi calon atau anggota itu berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Jadi saya tidak memberikan contoh langsung, saya hanya memberikan gambaran saja ya, karena ini biar teman-teman langsung perhatikan betul. Saya ulangi ya. Pemeriksaan dilakukan dengan cara Romberg. Calon atau anggota berdiri dengan kedua kaki dirapatkan untuk mengurangi faktor proprioseptif dan memejamkan mata untuk menghilangkan faktor penglihatan. Bila ada tanda mau jatuh atau benar-benar jatuh disebut Romberg positif, artinya ada gangguan keseimbangan dan konsentrasi. Tes Romberg dapat dipertajam dengan cara, nah ini ya teman-teman perhatikan ya. Tes ini dapat dipertajam. Berdiri dengan kedua kaki di atas garis lurus, ujung kaki yang satu menempel di tumit kaki yang lain. Tangan terlipat di depan dada dan mata terbenjam. Disebut posisi man. Kedua tangan saling mengait, ditarik ke kanan dan ke kiri dengan kekuatan yang sama, disebut Jandrasik manuver. Nah ini ya teman-teman, ini sebenarnya teman-teman bisa melatih ini. Kalau mau lihat ini juga nanti bisa lihat di YouTube. Saya pernah lihat di YouTube untuk latihan seperti ini. Itu ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri juga ada. Ini bisa teman-teman lihat dan bisa dilatih untuk tes keseimbangan ini. Sepele teman-teman. Kalau pada saat dites ini aja nggak lolos, aduh silakan deh gitu. Itu stakesnya nanti bisa turun, bahkan stakes 2 bisa jadi stakes 3, stakes 1 bisa jadi stakes 2 atau bahkan stakes 3. Itu ya, ini harus diperhatikan. Oke, lalu masalah septumnya, faring, laring itu ya umum lah ya, nanti asal tidak bermasalah, tidak kasarannya tidak sedang batuk pilek, aman lah itu udah gitu ya. Terus ini derajat 1 apabila telah melewati pilar posterior. Oh ini untuk hipertrofinya, ada tonsil atau tidak ya. Tapi ini mudah-mudahan tidak adalah. Kalau untuk anak-anak muda saya pikir nggak masalah, yang penting nggak ngerokok, nggak minum alkohol aja, biasanya aman-aman saja. Terus selanjutnya, aspek pemeriksaan mata ya. Untuk pemeriksaan ini perhatikan ya, untuk pemeriksaan mata ini, untuk indera dari salah satu panca indera ini, terlebih-lebih dengan majunya teknologi, indera penglihatan yang baik merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Ini jelas ya teman-teman. Jadi cara pemeriksaan sektor penglihatan, mata merupakan bagian tubuh manusia. Nah ini adapun mata terdiri dari otot-otot bola mata, ini nanti bisa dicek semuanya itu. Diperlukan berbagai pemeriksaan yang lengkap dan detail untuk persyaratan sebagai insan personil anggota TNI. Nah ini harus diperhatikan ya. Pemeriksaan fungsi indera penglihatan adalah sebagai berikut. Nah ini teman-teman, mulai dari buta warna ya. Buta warna ini ada tesnya, ada 2, ada Ishihara isokromik maupun Farnsworth test gitu ya. Terus ketajaman penglihatan, terus habis itu juga yang tekanan bola matanya itu nanti bisa dilihat di situ ya teman-teman. Terus habis itu juga ada untuk penglihatan stereotokopinya gimana ya kan, lapang pandangnya seperti apa, terus melihat dalam keadaan intensif, sedang, rendah itu gimana kan, itu nanti dicek teman-teman. Terus penilaian dan penggolongan tingkat status kesehatan ya, kelainan organik mata, nanti ada kelopak mata gimana ya kan, kelopak matanya loh, terus lurusnya nanti gimana, terus konjungtivitanya gimana, itu nanti dicek semua teman-teman untuk kesehatan mata. Tapi umumnya, sekali lagi ya, umumnya kalau untuk remaja insya Allah tidak ada masalah banyak.
umumnya ya. Tapi kalau memang untuk personil aktif biasanya udah 40 ke atas atau 50 ke atas pasti ada masalah. Itu aja. Tapi itu kan kita punya ada stakasnya, status kesehatannya tingkat berapa itu nanti akan bisa kita toleransikan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Itu pasti ada kalau untuk personil aktif. Tapi kalau untuk yang masuk umumnya tidak ada masalah umumnya kalau untuk mata ya. Ini yang harus diperhatikan juga. Tapi sekali lagi kami tetap menyarankan untuk mempersiapkan diri 1 minggu ataupun 1 bulan sebelum rikes. Nah ini yang harus diperhatikan. Oke. Dan selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan gigi. Nah ini ya pemeriksaan gigi ya teman-teman. Ini juga penting sebenarnya itu. Karena gigi itu masuk di bagian yang khusus. Sampai-sampai untuk kesehatan gigi ini sendiri dari TNI sendiri itu baik matra darat, matra laut dan matra udara itu udah punya unit sendiri. Dan unit sendiri ini pun dipimpin langsung oleh dokter gigi yang pangkatnya mesti udah bintang 1. Saking pentingnya kesehatan gigi dan mulut itu, ya. Saking pentingnya kesehatan gigi dan mulut sampai sudah terbentuk unit sendiri. Ini harus kita perhatikan ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan betul. Kayaknya kok cuman mulut dan gigi aja ya, cuman kecil segini nih ya, tapi diurusi oleh unit khusus, baik itu di matra darat, laut pun atau udara itu sudah punya lembaga yang namanya Lembaga Kedokteran Gigi dan itu dipimpin oleh bintang 1. Ini yang harus diperhatikan, makanya cukup penting juga untuk gigi. Ya, ini harus kita perhatikan ya. Di sini gambaran umumnya itu rongga gigi, rongga mulut, gigi dan jaringan-jaringannya itu harus betul-betul sehat. Terus fungsinya, ya kan? Fungsinya itu harus betul-betul baik. Jadi misalnya jangan sampai ada gigi yang ompong nih, karena ada batasannya teman-teman. Ini harus diperhatikan oleh teman-teman. Batasannya itu harus hanya kehilangan 1 gigi di bagian belakang aja. Kalaupun harus ada gigi yang hilang, gigi yang copot, hilang, itu hanya maksimal 1 aja di bagian belakang. Dan itu pun harus dibuatkan gigi palsu. Dibuatkan gigi palsu juga harus gigi palsu yang bagus. Kalaupun yang bikin yang permanen, harus permanen yang bagus, itu biayanya juga mahal. Ya teman-teman, BPJS juga tidak bisa menanggung itu, jaminan kesehatan tidak mengganggu, kecuali ada asuransi kesehatan yang mau menanggung itu silakan dipakai. Tapi setahu kami tidak ada asuransi atau BPJS yang menanggung pembuatan gigi palsu yang bagus banget, itu enggak ada. Tapi standar kalau seandainya harus teman-teman membuat gigi palsu itu minimal bikin gigi palsu yang bagus. Itu ya, yang copot-copot itu juga bisa tapi yang bagus bikinnya itu. Karena pada saat rikes itu nanti akan dilihat teman-teman pakai gigi palsu atau tidak, bisa dipasang atau tidak, maksudnya bisa dibongkar pasang sendiri atau tidak. Terus habis itu juga kebersihan gigi palsunya itu juga nanti dicek bersih atau tidak, dirawat atau tidak. Kalau tidak juga kurangi nilainya. Itu ya teman-teman. Tapi dijaga sebisa mungkin jangan sampai ada gigi yang dicabut. Kalaupun terpaksa dicabut pakai gigi palsu tadi itu. Ada gigi yang bolong atau tidak, susunan giginya, kebersihan giginya, karang gigi dicek. Itu ya teman-teman. Nah itu untuk pemeriksaannya itu nanti akan dicek semuanya ya teman-teman. Kayaknya sepele ya, ngeceknya mungkin cuma 1 atau 2 menit aja teman-teman. Tapi itu bisa betul-betul menjatuhkan nilai dari uji rikes. Yang statusnya 1 bisa jadi 2 atau 3, status 2 bisa jadi 3, 4 atau tidak lolos. Sepele kan teman-teman, tapi itu harus diperhatikan untuk kesehatan gigi dan mulut. Ini diperhatikan ya teman-teman. Terus selanjutnya lagi adalah untuk stakesnya ini banyak banget nih, sampai berapa halaman sendiri nih, banyak betul teman-teman ya. Ini ada gigi yang mengganggu estetis atau tidak, giginya berantakan banget atau tidak, susunan giginya nyakil gini atau merongos atau tidak, itu ada semua, minta ampun banyak betul. Dan ini yang memang perlu persiapan betul, karena mungkin bisa kami sampaikan di sini ya, untuk kesehatan gigi dan mulut ini, kalau seandainya ada kelainan itu tidak bisa didandani hanya dalam waktu ya 3-6 bulan aja, kadang-kadang sulit itu teman-teman.
gitu ya. Kalau ada kelainan mulai dari gigi berlubang, gigi rusak, bikin gigi palsu, nggak bisa. Jadi kami sarankan untuk teman-teman ya yang mau jadi casis atau di sini calon siswa untuk ikut pendidikan atau ikut seleksi menjadi personil TNI ini harus betul-betul perhatikan mulai dari kelas 1 SMA. Ini perhatikan dulu ya, mulai dari kelas 1 SMA sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan, khusus pemeriksaan kesehatan gigi dan mulutnya. Ingat ya, kelas 1 SMA. Bahkan bila perlu, kalau memang persiapan ingin punya niat menjadi anggota TNI, itu bila perlu dari SMP, kelas 3 SMP maksimal itu. Atau mentok-mentok ya kelas 1 SMA tadi itu. Kelas 1 SMA sudah melakukan pemeriksaan gigi dan mulutnya. Jadi jangan dianggap sepele ya teman-teman. Ini harus diperhatikan betul. Ya, begitulah teman-teman, yang namanya kita punya cita-cita, kita berjuang untuk menjadi sukses di masa depan, yang memang harus persiapannya juga memang nggak main-main. Oke. Kami pikir itu dulu ya teman-teman. Kita istirahat sejenak untuk lanjut kepada pemeriksaan kesehatan jiwa. Oke teman-teman, ini untuk aspek kesehatan jiwa ya teman-teman. Aspek kesehatan jiwa ini juga tidak kalah penting ya, dan sangat-sangat penting juga sebenarnya teman-teman. Boleh dikatakan semua sebenarnya sangat penting untuk menjadi personil atau personil aktif dalam menjalankan tugasnya. Sangat-sangat penting kesehatan jiwa ini, oke? Karena itulah dibutuhkan pemeriksaan khusus ya teman-teman. Jadi pedoman pengelolaan dan diagnosa gangguan jiwa ini ya menyatakan bahwa diagnosis pada gangguan jiwa terdiri dari 5 aksis atau yang disebut diagnosis multiaksial. Nah ini teman-teman, makanya harus dicek, boleh dicek ini ya, karena secara psikiatri itu harus dicek betul. Dan ini berhubungan dengan nanti adalah psikotes. Nah ini lagi nih teman-teman, ini mungkin agak keluar sedikit dari uji rikes ya, uji pemeriksaan kesehatan, adalah psikotes. Psikotes ini sendiri juga punya unit sendiri di TNI ini ya. Tapi walaupun mungkin unit ini masih dalam bagian dari psikiater ini tadi, dan masih bagian dalam kedokteran dan kesehatan militer ya. Beda dengan tadi gigi dan mulut, itu sampai sudah terpisah betul sendiri, karena itu pemeriksaannya banyak biasanya, dan itu sudah bagiannya juga banyak. Nah untuk kesehatan jiwa ini juga gitu, saking pentingnya sudah ada unit sendiri juga itu ya. Dan ini di sini aksisnya itu banyak gitu teman-teman. Jadi aksis yang pertama itu adalah diagnosis klinis, diagnosis lain yang menjadi perhatian, atau diagnosis lain yang menjadi perhatian diagnosis klinis. Aksis kedua itu adalah diagnosis kepribadian, ya toh, termasuk di sini retardasi mental dan lain-lain. Aksis ketiga adalah kondisi medis umumnya itu seperti apa. Terus yang berikutnya adalah diagnosis psikososial ya teman-teman, dan di sini ada diagnosis fungsi kerja dan relasi secara global. Nah ini harus diperhatikan ya teman-teman. Dan untuk tes-tes ini sebenarnya banyak nanti tes-tesnya itu, dan ini sudah bagian dari tes psikotesnya itu juga nanti. Jadi sudah masuk situ juga. Nanti ada wawancaranya, ada tes tertulisnya, ada untuk cek situasinya gitu kan. Mulai dari gambaran-gambaran umum nanti yang dilihat ya teman-teman, ini adalah sikap, cara bicara, tingkah laku motorik, kontak psikisnya gimana, keadaan afektifnya gimana, emosinya kita gimana. Ini dari wawancara nanti sudah bisa diketahui. Dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman. Sebenarnya ini bisa dilatih teman-teman, bahwa kita memang harus melatih diri kita untuk siap menjadi baik kesannya gitu, atau yang ingin menjadi anggota TNI ya harus siap menjadi anggota TNI. Dan itu mindset itu harus diatur mulai dari awal mau tes itu tadi gitu teman-teman ya. Jadi memang harus disiapin kesannya gitu.
awal tadi saya contohin itu ya, saya contohin tadi itu untuk pemeriksaan kesehatan. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan itu betul dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, kasaran masih 3 tahun lagi untuk ikut seleksi, itu udah disiapin. Dan ini kita bisa melihat kalau misalnya, ini maaf ya, saya hanya memberikan contoh saja, sekolah-sekolah di bawah naungannya TNI, misalnya kayak di Taruna Nusantara di Magelang, atau yang di Solo itu ada Pradipta itu ya, atau apa namanya, saya lupa namanya SMA-nya itu, di depan bandara di Sumarmo itu ya, itu kan betul-betul dipersiapkan mulai dari kelas 1 SMA bagi siswa-siswanya yang ingin menjadi anggota TNI. Itu disiapin, walaupun di situ ada siswa yang tidak cita-cita jadi tentara juga ada, tidak cita-cita jadi polisi juga ada, tapi yang punya cita-cita seperti itu dari awal itu memang sudah disiapin, mentalnya disiapin ya kan, psikisnya disiapin, jasmaninya disiapin, kesehatannya secara umum disiapin. Nah ini harus disiapin. Nah itu yang harus diperhatikan oleh teman-temannya, karena nggak ada sesuatu yang instan aja, nggak bisa, nggak ada yang instan. Memang semua tuh butuh proses dan itu lama teman-teman, nggak bisa instan, itu nggak bisa. Kayak bikin mie instan itu nggak bisa teman-teman, memang harus disiapin betul prosesnya dari awal sampai nanti jadi, itu memang butuh waktu yang lama. Dan kembali lagi kita kalau untuk masalah psikotes psikiater ini, kesehatan jiwa tadi ini ya teman-teman, terus sampai kepada ketahanan kepribadian dengan riwayat keluarga, itu nanti dicek semua teman-teman, dari tes tertulisnya sampai tes wawancaranya itu nanti dinilai semua itu. Motivasi menjadi anggota TNI itu bagaimana, motivasinya menjalankan tugas gimana bagi personil aktif, motivasinya untuk menerima jabatan, menjalankan jabatan itu gimana bagi personil aktif. Ya, kalau untuk menjadi calon personil atau yang casis ini yang mau ikuti pendidikan ini, seleksi untuk mengikuti pendidikan ini, nah itu motivasinya apa sih jadi tentara itu? Nanti akan diketahui dari sini. Kalau motivasinya nggak kuat pada saat pantuhir itu kan ada nilainya tuh, dilihat nih ya, jelas kalah. Kalau istilahnya motivasi yang tidak kurang kuat akan kalah dong dengan motivasi yang lebih kuat dari kita gitu. Kasarannya seperti itu ya. Terus kemampuan kerjasama itu semua dinilai teman-teman. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu ya. Dalam hubungan kita pertemanan itu juga nanti ada hubungannya dengan kita tes psikotes atau tes kejiwaan ini nanti teman-teman. Gitu ya, mulai dari itu harus diperhatikan. Terus, nah ini pedoman wawancara nih ya. Saya kasih tahu nih ya, pedoman wawancara. Meskipun digunakan wawancara in-depth interview dan bukan merupakan wawancara terstruktur, ya. Namun untuk efektivitas waktu wawancara itu dipandu teman-teman, menggunakan lembaran penuntun wawancara. Jadi sebenarnya sudah ada itunya, sudah ada kriteria-kriterianya. Apa aja yang harus ditanyakan, apa aja ini saya kasih tahu rahasia ini ya teman-teman. Saya kasih gambaran aja. Saya nggak akan mendetailkan ini karena ini adalah juknis kita ya teman-teman. Tapi harus diperhatikan oleh teman-teman ini. Jadi mulai dari anamnesisnya ini, teman-teman harus memperhatikan ya. Ini Anda harus bisa, mungkin kurang lebih teman-teman bisa mempelajari ini juga nanti. Mulai dari masa prasekolah. Karena nanti ditanyain biasanya itu. Walaupun tanyanya sambil jalan lah kasarannya gitu. Masa sekolahnya gimana? Prestasi akademiknya gimana? Prestasi olahraganya gimana? Kalau masa prasekolahnya itu ya dulu zaman kecil suka rewel nggak tuh, suka tantrum nggak tuh gitu kan. Terus masih sering ngompol sampai usia berapa misalnya gitu. Nah itu kalau teman-teman ingat, ya katakanlah saja ingat, karena teman-teman bohong atau tidak bohong itu tahu nanti kita. Masalahnya gitu. Kalau memang nggak ingat, bilang saja memang tidak ingat. Saya nggak ingat ya. Izin maaf saya nggak ingat nih kalau dulu ngompolnya sampai kapan, saya juga nggak ingat karena gitu. Saya minum dot sampai umur berapa juga saya nggak ingat. Atau misalnya memang ingat saya minum dot sampai umur 4 tahun gitu, katakan saja gitu. Karena memang kita tahu bohong atau tidak bohong itu kita tahu gitu. Bohong atau jujur nanti akan ketahuan. Gitu ya, itu ada caranya, tekniknya. Jadi katakan saja apa adanya, nggak usah bohong-bohong lah, atau nggak usah misalnya berlebihan lah, itu nggak perlu. Katakan aja apa adanya, gitu ya.
Itu banyak dari saya tadi dari sekolah, terus habis itu kontak psikisnya, ya kan, kontak psikisnya itu sendiri tuh dalam keadaan normal seorang itu mampu menjalin kontak mental emosional yang wajar gitu sebenarnya dengan pemeriksaan. Maksudnya teman-teman dengan pewawancara itu nanti kontak fisik wajar itu aja tuh sudah cukup sebenarnya. Jadi itu tadi nggak usah bohong, nggak usah berlebihan gitu kasarannya gitu ya. Nggak perlu bohong, itu nggak perlu, ngomong lebay banget juga nggak perlu, apa adanya aja, santai aja gitu. Nanti dari situ sudah bisa kita lihat, itu nanti sudah bisa dinilai ya, ada penampilannya, sikapnya, kooperatif atau tidak, rapi atau tidak, cara bicaranya diperhatikan, lancar atau tidak lancar, tenang atau lirih atau tegang, itu nanti semua diperhatikan, gagap atau tidak. Makanya itu yang tadi kami sampaikan, santai aja, harus santai aja, luas aja, santai lah sana itu. Intinya adalah, prinsipnya adalah ini, perhatikan betul teman-teman ya, jujur saja yang pertama, dan yang kedua adalah tidak lebay banget, tidak lebay lah kasarannya gitu, lebih-lebihkan lah. Saya tuh begini, nggak usah, jujur dan apa adanya gitu ya. Itu prinsipnya nomor satu itu, nomor dua itu. Dan yang berikutnya adalah penampilan. Kita harus membuat penampilan yang baik lah, bagus lah. Atau biasanya standar lah. Mesti kalau untuk chassis itu pasti ya, kalau chassis itu pasti gundul lah atau setengah gundul, bajunya putih gitu aja. Tapi kalau untuk anggota aktif kan nanti udah biasa, udah beda lagi anggota aktif itu. Tapi di sini yang kita tekankan untuk chassis, untuk calon siswa yang mengikuti seleksi adalah santai aja, santai, cool, jujur, apa adanya, jaga penampilan, jaga sikap, kooperatif, kerjasama gitu ya, nggak usah apatis, nggak usah curiga sama wawancara, nggak perlu gitu. Tingkah lakunya juga nanti bisa dilihat, ini hipoaktif, hiperaktif atau normatif gitu ya. Jadi itu tadi, aktivitas motorik cukup wajar, apa adanya. Nah ini ya harus diperhatikan ya, aktivitas motorik wajar apa adanya, itu aktivitas motoriknya. Sama, pikiran kita pun sama, wajar apa adanya. Udah, itu aja prinsipnya untuk pemeriksaan kejiwaan atau psikotes ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa tadi ya, keadaan efeknya, hidup emosinya, intelektualnya. Nah intelektualnya juga harus dilihat gitu ya. Jadi jangan main-main lah, jangan punya gangguan persepsi, jangan persepsi yang nggak macam-macam lah, nggak usah sok halusinasi ini ya, katakan suka lihat hantu atau apa, jangan lah gitu, biasa-biasa aja lah gitu. Terus proses pikirnya kita itu bermutu atau tidak bermutu, isi pikiran kita ya kan, isi pikirannya tuh jangan terlalu terobsesi, terlalu traumatik atau apa, itu jangan teman-teman. Jadi dari sekian banyak keterangan ini, kelainan mental itu yang didapat itu ya resiko tinggi, psikosisnya, agak neurosis, psikosomatik dan lain-lain ini. Intinya pada saat tes tertulis MMPI ataupun wawancara, kami sampaikan di sini, ingat betul ya teman-teman, jujur apa adanya, nggak usah lebay ya kan, punya mindset positif, terus habis itu juga harus menekankan pikiran-pikiran positif. Itu saja kuncinya di situ teman-teman, agar bisa lolos psikotes atau tes psikiater dalam pemeriksaan kesehatan ini. Tapi nanti terpisah biasanya, terpisah antara pemeriksaan kesehatan sama psikiater ini karena dia berhubungan nanti dengan psikotes tadi itu tadi. Psikotes itu tadi ya. Jadi di sini teman-teman harus betul-betul memperhatikan, jangan sampai tidak ada persiapan. Suka atau tidak suka, segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Teman-teman harus mempersiapkan diri betul secara matang dan secara mantap, penuh semangat, dan jangan lupa tetap berdoa. Apalagi untuk teman-teman itu minta doa dari orang tua untuk yang ikut seleksi menjadi calon personil ya, chassis ya. Ingat, minta doa dari orang tua, itu penting banget. Kalau sudah tidak punya orang tua, minta doa dari om, tante lah, siapalah yang dituakan di situ, kakeknya, simbahnya, udah minta doa. Itu penting banget itu. Minta doa dari orang tua, kakaknya lah, adiknya sekalipun, minta doa. Itu penting banget kalau untuk chassis yang calon personil.
Kalau personil aktif mah udahlah, biasa aja sambil jalan aja gitu. Tapi di sini kita tekankan untuk chassis atau calon personil atau yang ikut seleksi baik Tamtama, Bintara, Perwira itu ya, itu diperhatikan betul. Persiapan yang matang, tetap semangat dan doa itu, dan harus latih dari sekarang. Bukan dari sekarang, maksudnya kami dari awal betul-betul harus ada latihannya, persiapannya, dan pematangannya itu harus betul-betul dijalankan. Oke, mungkin demikian ya teman-teman. Saya pikir ini keterangan saya udah cukup jelas. Kalau seandainya pun masih ada yang kurang jelas, seperti video kami yang sebelumnya tentang pendaftaran KPK TNI 2024 itu sudah kami sampaikan bahwa silakan bisa menghubungi kami lewat email. Insya Allah akan kami jawab sebisa mungkin. Tapi ada batasan-batasan khusus ya, di mana ada yang akan tidak kami jawab. Kalau batasan-batasannya hanya sifatnya umum, pasti akan kami jawab. Itu ya teman-teman. Sukses selalu ya teman-teman, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.